disebut ada indikasi atau sinyal yang semakin kuat begitu lah kalau diterjemahkan seperti itu, walaupun masing-masing masih menyatakan berada di tetap di koalisi merah putih. Apakah ini memang sebenarnya situasi di koalisi merah putih memang tidak sesolid itu? Ya begini, untuk mempertahankan koalisi itu kan harus ada alasannya kan? Iya. Nah, mengapa ada di dalam situ? Iya, mengapa ada di dalam situ kan? Saya menilai minimal ada 3 alasan yang bisa membuat satu partai berada di di satu koalisi atau satu barisan lah gitu. Satu alasan ideologis, gitu kan? Jadi di situ ada koalisi merah putih tetap akan solid kalau ideologisnya bertentangan secara cukup keras dengan koalisi Jokowi JK. Kan kita tahu bahwa partai-partai Indonesia meskipun ada ideologinya, tapi kan jarak ideologis antar partai tidak terlalu besar. Jauh berbeda jauh. Jadi cair gitu ya. Sebenarnya. Itu satu. Jadi itu tidak menjadi tidak membuat partai koalisi merah putih menjadi solid. Karena alasan itu. Alasan kedua, koalisi merah putih solid karena mereka memiliki orientasi kebijakan yang berbeda dengan Jokowi JK. Nah itu pun tidak kan. Sama-sama ingin berdikari ekonomi misalnya dan seterusnya. Itu tidak. Yang ketiga, batal lagi nih. Iya, jadi itu lagi. Yang ketiga alasannya yang bisa bertahan di situ adalah alasan logistik. Logistik. Nah, gitu. Maksudnya logistiknya gimana? Iya, macam-macam. Bisa logistik itu kalau dalam konteks pemerintahan bisa kursi-kursi menteri. Kayak dalam istilah akademik itu disebut komoditas koalisi. Nah, kan nggak ada komoditas koalisi di situ. Ya bisa logistik dalam arti misalnya, bisakah Partai Gerindra menyediakan logistik itu untuk memelihara? Nah, kemarin kan kalau misalnya ada pilkada tidak langsung, kalau kita hitung kan memang kekuatan koalisi merah putih cenderung lebih besar dibanding kekuatan koalisi Jokowi JK kalau partai kepala daerah dikuasai kan, gitu. Dan itu pun belum tentu juga berhasil, gitu kan. Jadi maka 3 alasan ini sudah gugur ya? Iya, maka sulit untuk mempertahankan koalisi merah putih itu untuk solid gitu. Kecuali ya dia tetap solid sebagai satu manuver politik sampai jangka tertentu. Artinya gini, partai-partai di anggota koalisi itu masing-masing memiliki target politik sendiri-sendiri, begitu. Misalnya menaikkan posisi tawar mereka terhadap Jokowi JK, misalnya. Sebagai tempat menaikkan posisi tawar. Seperti nah, itu. Ini terkait sama yang disampaikan oleh Pak Jayadi dengan kutipan seorang politisi dari Partai Gerindra yang kami kutip dari sebuah situs online. Berikut ini. Ya, yang disampaikan oleh Desmond J. Mahesa mengatakan bahwa jadi ini KMP dijadikan kendaraan juga untuk posisi meningkatkan tawar, kalau enggak kan enggak dilirik. Jadi adanya KMP ini posisi tawar dan bukan hal baru dalam politik Indonesia. Itu kami ambilkan dari sumber merdeka.com. Ya memang begitu kan, politik kan meningkatkan. Begitu Mas Romi, kira-kira. Jadi P3 sementara ini ada di koalisi merah putih juga sambil meningkatkan posisi tawar. Misalnya kayak ini P3 punya suara juga ini misalnya untuk soal RUU Pilkada, kemudian Enggak seperti itu. Karena begini, kalau soal RUU Pilkada saya perlu tegaskan bahwa sikap P3 melakukan moratorium Pilkada langsung itu sudah disampaikan sejak bulan Januari 2012 dan merupakan keputusan Mukernas. Sama sekali tidak. Dokumennya otentik, semua menjadi pandangan fraksi dan kita tidak berubah meskipun pada waktu pandangan fraksi kita sendirian di awal ya. Dan saat itu P3 yang meminta moratorium pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota. Itu untuk Pilkada. Sedangkan kalau kita berbicara apa yang disampaikan oleh Bung Desmond misalnya, tidak juga bisa kita katakan bahwa ini merupakan upaya untuk menekan posisi tawar. Apa yang kita usungkan di dalam Merah Putih dengan Pak Prabowo Hatta kemarin itu merupakan sebuah keputusan partai yang dilakukan secara institusional. Dan di dalam proses kita melakukan pengusungan, pemenangan, kampanye, ada tautan-tautan emosional juga di antara kita dan para pimpinan Partai Koalisi Merah Putih. Yang itu kemudian berlanjut dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Jayadi. Ketika kita berbicara politik praktis, maka di sana akan ada sekat ideologis dan ada juga struktur insentif. Nah, insentif ini yang kemudian kalau kita berbicara pragmatisme politik, itu menjadi lebih terlihat ketika itu ada di dalam bangunan Koalisi Merah Putih. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk menjadikan Koalisi Merah Putih ini sebagai peningkatan? Sama sekali tidak. Karena memang kalau kita berbicara peta menghadapi tanggal 1 sampai 5 Oktober, di mana kita akan ada pelantikan anggota DPR baru, dan kemudian di sana ada pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan dewan.
Maka dengan pola paket yang ditawarkan di dalam tatip DPR, jelas di sana memang struktur insentifnya, dan di situ akan terlihat di mana sebenarnya letak partai mayoritas itu berada. Nah, ini yang saya kira kemudian tidak sulit untuk dipahami kenapa Koalisi Merah Putih menjadi solid. Maka saya katakan kepada kawan-kawan PDI Perjuangan dan juga kawan-kawan pendukung pengusung Jokowi JK, bahwa ada persoalan serius di dalam bangunan komunikasi yang dicoba untuk dibangun, karena SBY tahun 2004 dengan hanya 51 kursi mampu membangun koalisi efektif dan mayoritas di parlemen 62%. Sementara sekarang Jokowi dengan 109 kursi dan pemenang pemilu tidak atau belum mampu membangun koalisi mayoritas di parlemen, padahal tanggal pelantikan DPR tinggal 12 hari. Ya, tinggal 11 hari. Tinggal 11 hari lagi. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya absurd. Kenapa? Semestinya di mana-mana ada gula ada semut. Ada kekuasaan, di situ orang berbondong-bondong. Ini kok enggak? Berarti ada persoalan komunikasi. Tapi menurut P3 apa? Menurut PAN apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami akan mengulasnya apakah ini soal konsesi tadi. Nanti kita akan lanjutkan di Prime Time News. Baik, itu tadi kita sudah dengarkan penjelasan Mas Romi tentang membantah bahwa ini tidak ada hubungannya dengan meningkatkan daya tawar yang berada di Koalisi Merah Putih. Kalau PAN seperti apa? Seperti yang kita cuplikan tadi kutipan dari yang pertama dari sisi ideologi politik partai. Seluruh partai-partai politik ini punya ciri khas masing-masing ideologi politik. Tetapi dari sisi program dan dari sisi platform, mau di Koalisi Merah Putih, mau di Koalisi Pak Jokowi, itu sama saja, tidak ada perbedaan signifikan. Tidak ada perbedaan signifikan. Berarti setuju dengan Pak Jayadi tadi ya? Yang kedua, sesuai dengan platform Partai Amanat Nasional, bagi PAN berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan, itu sama-sama mulianya. Jadi sama-sama mulia dan sama-sama mulianya. Jadi untung gitu ya, artinya tidak dirugikan juga begitu. Iya, sama-sama mulianya. Jadi kami menegaskan bahwa dalam rangka untuk pengembangan proses demokrasi ke depan, saya rasa bahwa ini harus dikerjasamakan dengan seluruh partai-partai politik yang berbeda ideologi politik, saya rasa. Karena tantangan bangsa semakin berat, tantangan bangsa ke depan semakin rumit, maka tidak cukup orang per orang, satu partai, dua partai untuk saling bahu-membahu bekerja sama. Nah, yang ketiga itu pengalaman di DPR, pengalaman di DPR dalam kerangka untuk meningkatkan fungsi DPR, itu tidak ada perbedaan antara partai politik yang pendukung pemerintah atau di luar pemerintah. Karena fungsi dari parlemen secara institusi itu dia fungsi budgeting, controlling, dan fungsi untuk penganggaran. Jadi fungsi-fungsi itu seluruh partai politik punya hak politik yang sama untuk itu. Baik. Saya tertarik sebenarnya perkataan Mas Romi tadi, biasanya ada gula ada semut. Ketika ada pusat kekuasaan biasanya juga banyak yang datang. Ini kok belum banyak gitu ya. Ada masalahkah di soal komunikasi? Nanti kita ulas lagi. Itu pertanyaan untuk Pak Cahyo sebenarnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, kembali di Prime Time News pemirsa. Saat ini saya akan kembali ke Pak Cahyo Kumolo yang ada di Semarang. Pak Cahyo, kalau Mas Romi tadi sempat menyinggung begitu, biasanya ketika ada gula, ada semut, ada pusat kekuasaan, di situ akan banyak partai yang ingin bergabung begitu. Tapi sampai sekarang rupanya masih belum juga. Sorotannya sebenarnya ini adalah soal bagaimana komunikasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan itu sendiri, terutama untuk mengamankan di parlemen. Bagaimana Mas Cahyo Anda melihat sorotan ini? Ya, dengan selesainya Pilpres, keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira wajar ya, sesama partai politik ini melakukan komunikasi. Saya juga sering ketemu dengan teman-teman di P3, dengan di PAN, kami juga kemarin ketemu dengan teman-teman di partai yang lain, saya kira. Tapi juga karena sudah ada keputusan presiden terpilih, ya wajar kalau teman-teman dari partai politik juga ingin ketemunya langsung dengan Pak Joko Widodo atau dengan Pak Yusuf Kala. Nah, saya kira ini. Tapi dalam konteks ini Pak Jokowi kan sejak awal tegas membangun kerjasama politik ini
Jangan ada transaksi politik yang didahulukan. Gitu. Kalau soal nanti ada kebijakan politik dari satu hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, saya kira itu wajar. Saya kira tidak itu yang dikedepankan. Karena menurut PDI Perjuangan menjadi partai politik di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan itu sama-sama nikmatnya. Saya sependapat dengan Mas Viva tadi lah. Saya kira kalau di DPR itu beda ya. Di DPR itu cair sekali. Dalam proses pengambilan keputusan politik itu cair sekali ada sekat fraksi itu nggak ada. Cair sekali. Tapi memang dalam konteks kebijakan politik di pemerintahan itu ada yang memang sudah di dalam kabinet, ada yang tidak. Kan bahwa sekarang disebut masih belum yang sendirian, belum banyak juga tambahan atau belum ada juga tambahan partai politik yang di luar koalisi yang sekarang ini masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi JK. Apakah memang terhambatnya masih di situ, Pak? Yang satu sisi mengedepankan koalisi tanpa syarat. Happy ending itu kan masih cukup lama ya. Ya saya kira tidak dalam jangka pendek sekarang masuk sebelum pelantikan supaya nanti dapat jatah menteri. Saya kira nggak gitu. Teman-teman partai politik juga punya idealisme. Dia juga ingin menyalurkan aspirasi politiknya. Saya kira sah-sah saja. Jadi bagi kami dari PDI Perjuangan tidak ingin memaksakan kehendak harus ikut penuh dukung Pak Jokowi juga tidak. Bahwa di DPR itu situasinya juga cair begitu ya. Satu suasana yang baik. Sebenarnya ke Mas Romi dan juga Pak Viva. Tapi saya ingin minta analisa Pak Jayadi terlebih dahulu. Sudah terlihat ini sebenarnya kendalanya di mana ya, Pak Jayadi ya? Tetapi kan sudah mulai terlihat hasilnya sekarang. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Mas Romi. Ada komunikasi politiknya tampak seperti lambat gitu, berjalan lambat gitu ya. Karena memang ada beberapa persoalan. Satu, di internal kubu Jokowi JK, kan mereka pasca Pilpres harus segera merumuskan apa sih yang mereka maksud dengan koalisi tanpa syarat, kan itu. Nah, karena kalau tiba-tiba langsung seperti Pak SBY ngumpulin partai-partai lalu dibagi, kan itu bertentangan diametral dengan koalisi tanpa syarat. Nah, ketika merumuskan itu mereka belum agak lama. Tapi ujungnya kemudian ketemu formulanya kan. Formulanya itu 18 dengan 16 kan itu. Dan itu saya kira jelas. Benar-benar sinyal kepada partai yang lain di keluar sinyal yang sangat jelas itu. Sudah disediakan gitu. Persoalan berikutnya tinggal bagi berapanya kan, PDI berapa dan sebagainya itu. Jadi ya itulah kenyataan politiknya gitu. Itu satu. Nah, yang faktor kedua yang membuat agak lambat itu adalah persoalan internal di masing-masing partai di koalisi Merah Putih. Ada persoalan internal di Partai Golkar, ada persoalan internal di partainya Mas Romi P3 gitu. Entah itu persoalan internal beneran atau bukan, itu kita nggak persoalan internal lah gitu. Nah, yang ketiga itu ada soal ya itu tadi yang Mas Indra sebutkan, yang tadi juga disebut oleh Mas Romi. Kan partai-partai itu kan tidak bisa misalnya hari ini ngomong A, besok tiba-tiba ngomong A minus kan gitu. Ada proses yang harus mereka lalui secara politik. Nah, tiga-tiga itu membuat komunikasi menjadi sebagai penutup singkat saja Mas Romi dan juga Pak Vivan dibagi ya sedikit aja. Kira-kira 25 September itu akan ada perubahan peta politik di parlemen tidak, dalam konteks misalnya tadi yang paling dekat, saya ingin kembali lagi bertanya soal RUU Pilkada atau nanti penetapan pimpinan DPR dan lain sebagainya. Kalau P3 sepertinya sulit karena itu basisnya adalah musyawarah kerja nasional yang merupakan keputusan partai tertinggi kedua setelah muktamar, dan kemudian yang kedua ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan evaluasi Pilkada langsung yang kita lakukan dalam rangka perbaikan ke depan. Jadi tetap setuju ke DPRD itu artinya ya, mempertahankan kita anti Pilkada langsung. Moratorium dulu. Jadi susah ya untuk ada pergeseran petanya. Baik, kalau PAN? Kalau untuk tanggal 25 sudah datang padahal ini. Kalau untuk tanggal 25 ini bukan soal tidak setuju, tapi sebenarnya arah reformasi ini perlu direvaluasi. Jadi kalau kemudian pemilihan tidak langsung melalui DPRD itu dianggap adalah bagian dari setback dan mundur dari reformasi, itu tidak. Justru proses untuk itu adalah dalam kerangka untuk melakukan evaluasi. Jadi tidak mungkin bergeser juga ini petanya kira-kira. Sesuai dengan keputusan DPP PAN tidak berubah. Pelurusan arah demokrasi nasional menuju demokrasi Pancasila. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak-bapak, telah memberikan jawaban dari sejumlah pertanyaan tadi yang dihadirkan tentang pertemuan ya
di Rakernas PDI Perjuangan hari ini. Pak Cahyo juga terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, saat lagi Prime Time News akan hadir bersama rekan saya Zelda Safitri. Saat lagi.